Maaf Tuan, kami sedang menangkap penyusup. Tuan muda lebih baik tidak ikut dalam operasi ini, ucap anak buah Jimmy. Ya sudah, selesaikan. Suaranya seperti perempuan. Kalau bisa jangan perlakukan dia dengan kasar, ucap Nathan. Nathan pun pergi dan meninggalkan anak buah Jimmy. Nathan pun berpamitan pada ayahnya. Aku pergi dulu, ucap Nathan. Hati-hati ya, ucap Jimmy pada Nathan. Tak selang beberapa lama, Camelia pun terkepung. Dia tertangkap basah masuk ke dalam lemari di kamar tamu. Keluar kamu, ucap anak buah Jimmy dengan bentakannya. Tangan Camelia pun diikat dengan tali agar tidak kabur. Camelia dibawa menghadap Jimmy yang berada di ruang tamu. Ini dia Tuan. Dia mencoba kabur setelah dibekap, ucap anak buah. Lepaskan dia. Biarkan tangannya bergerak bebas, ucap Jimmy. Tuan, saya janji akan membayar semua hutang itu, ucap Lia. Mau bayar berapa? Apakah uang itu akan ada hari ini? Aku rasa tidak. Maka dari itu, aku bawa kamu ke sini sebagai jaminan pelunas hutang, ucap Jimmy sambil tertawa. Saya belum mau menikah, ucap Camelia tegas. Nanti juga mau. Perempuan muda seperti kamu memang amat sangat egois, ucap Jimmy sambil menggodai. Anda memang sangat menjijikan, Tuan, ucap Camelia. Lebih menjijikan laki-laki di luar sana yang hanya meniduri tanpa menikahi. Kalau aku sudah jelas akan menikahi, ucap Jimmy. Tapi tidak dengan aku yang usianya terpaut jauh, ucap Lia. Apa ada yang salah? Aku punya uang dan aku punya kuasa. Kamu akan bahagia bersama dengan kekayaan ini. Aku akan setia, jadi jangan takut, ucap Jimmy. Aku gak takut, tapi biasanya laki-laki yang punya kuasa seperti Anda akan mudah membuang wanita muda seperti saya, ucap Camelia. Ucapannya kamu hanya sebatas cerita bak sinetron. Kenyataannya semua belum pernah terjadi, ucap Jimmy sambil menghisap rokok di tangannya. Sore hari di kediaman Sam. Sam pulang dengan kabar gembira. Dia diterima bekerja sebagai tukang kebun. Dia membuka pintu dengan senyum sumringahnya. Nisa, Sarna dengar, aku sekarang sudah dapat kerjaan sebagai tukang kebun di rumah seorang artis, ucap Sam. Oh begitu, ucap Nisa yang tak kaget mendengarnya. Baguslah kalau gitu, duduk dan makanlah sajian sore ini, ucap Sarna. Mereka pun duduk di meja makan. Di mana Camelia? Apa dia sudah tidur karena kelelahan? Tanya Sam. Namun Sarna hanya diam saja dengan wajah judes. Nisa, tolong panggilkan Camelia, pinta Sam. Untuk apa? Tanya Nisa. Dia harus bangun, kasihan, pasti perutnya lapar, ucap Sam. Dia udah gak di sini, ucap Nisa dengan kerasnya. Loh, memangnya dia kemana? Jangan sampai kalian usir. Dia itu amanah dari almarhum kakakku, ucap Sam. Gak diusir kok, cuma aku tukarkan dia dengan hutang kita, ucap Sarna. Apa? Maksudnya kamu menyerahkan dia ke Tuan Jimmy agar hutang kita lunas? Tanya Sam. Iya, benar sekali. Dengan itu keluarga kita selamat, ucap Sarna. Aku sudah bilang, tidak ada di antara keluarga kita yang diserahkan ke Tuan Jimmy, ucap Sam kecewa. Apa salahnya? Itu sudah kewajiban Camelia untuk membalas budi ke kita yang sudah merawat dia sampai dia dewasa. Lagian, dia bukan bagian dari anggota keluarga kita, ucap Sarna dengan tampang judesnya. Kelewatan kamu, Sarna. Bagaimana kalau terjadi apa-apa sama Camelia? Kasihan dia. Wasiat ibuku adalah untuk menyuruh aku menjaganya, bukan menjualnya, ucap Sam. Halah melau kamu. Lagian, dia akan bahagia menikah dengan laki-laki tua yang amat sangat bergelimang harta. Memang kamu dari dulu gak suka sama Camelia? Marah Sam. Di kediaman Jimmy, Camelia didandani dengan baju mewah. Dia dirias oleh para pelayan di rumah yang megah itu. Mbok Minah menyisir rambut panjang Camelia yang pirang. Cantiknya calon istri tuan besar, ucap Mbok Minah.
Saya ingin pulang, Bu, ucap Camelia sambil menangis. Jangan menangis, Ndu. Kamu pasti akan betah tinggal di rumah ini, ucap Mukminah menenangkan. Bagaimana aku akan betah kalau setiap hari aku harus berhadapan dengan laki-laki tua seperti Tuan Jimmy, ucap Camelia. Awalnya mungkin iya, tapi lama-lama kamu akan betah. Apalagi nanti kamu akan bertemu dengan putra sematawayang dari Tuan Jimmy. Dia itu jenaka sekali, ucap Mukminah. Jenaka? Tanya Camelia. Dia baik, sangat pandai berbaur dan menyenangkan. Saya jamin, nyonya muda pasti akan bahagia, ucap Mukminah. Saya tidak yakin, ucap Camelia. Sekarang turun dan makan malamlah. Tuan sudah menunggu, ucap Mukminah sambil menuntun Camelia turun. Camelia menggunakan dress putih peninggalan almarhum istri Jimmy. Camelia terlihat cantik sampai mata Jimmy tak berhenti berkedip melihatnya. Aku seperti melihat istriku 27 tahun yang lalu, batin Jimmy. Camelia duduk berhadapan dengan Jimmy. Di meja makan itu banyak sekali makanan. Camelia memikirkan orang rumah yang hanya makan seadanya. Makanlah. Sebentar lagi anakku dan dokter yang langgananku akan datang, ucap Jimmy dengan nada lembutnya. Tak lama tibalah Nathan. Dia masuk ke ruang makan. Lihatlah anakku, sudah datang, ucap Jimmy. Camelia pun menoleh ke belakang dan melihat Nathan, lelaki yang memujinya di pasar ikan itu. Nathan, batin Camelia. Kamu? Ucap Nathan. Nathan, kenalkan, dia Camelia. Cantik kan? Tanya Jimmy. Cantik, cantik sekali. Dan aku suka melihatnya, ucap Nathan. Akhirnya aku tahu kemauan anakku, ucap Jimmy. Nathan pun tersenyum sumringah melihat Camelia. Papa datangkan dia untuk menjadi, ucap Jimmy terpotong. Aku sudah tahu. Papa suka sekali kasih surprise, ucap Nathan. Kamu kayak gak tahu aja Papa. Makanlah, sepertinya dokter Dira sudah datang, ucap Jimmy. Jimmy pun pergi ke ruang tamu untuk bertemu dokter Dira. Dokter yang berusia 38 tahun, yang seksi dan masih lajang. Selamat malam mas, ucap Dira. Siapa gadis yang sedang makan dengan Nathan? Terlihat akrab sekali, tanya Dira dengan tatapan sinis. Kamu juga nanti tahu sendiri, ucap Jimmy yang tangannya sedang ditensi. Di meja makan terlihat Nathan yang masih tak percaya dengan kehadiran Camelia di sisinya. Jadi, nama kamu Camelia? Tanya Nathan memanja. Iya, namaku Camelia, ucap Camelia malu-malu. Kita belum berkenalan. Aku senang, akhirnya Papa datangkan kamu di hadapan aku. Aku pikir kita selamanya tidak akan pernah bertemu, ucap Nathan. Aku juga berpikir seperti itu, ucap Camelia. Awal melihat kamu, aku langsung jatuh cinta, dan sekarang tidak disangka kita dipertemukan di sini, ucap Nathan. Mereka pun semakin akrab layaknya sepasang kekasih. Lia pun ditemani ke salon untuk memotong rambut dengan gaya rambut bob segi seperti istri-istri orang kaya pada umumnya. Nathan dan Camelia pun saling mencintai. 3 hari itu berlalu. Nathan melihat rumahnya yang bak istana dihias oleh lampu-lampu indah dan bunga-bunga. Seperti layaknya orang yang akan melaksanakan sebuah pernikahan mewah. Wah, lihat saja Lia. Papaku membuat kejutan lagi dengan memasang tenda emas untuk pernikahan kita berdua sepertinya, ucap Nathan. Oh ya? Apa benar kita akan dinikahkan? Tanya Camelia. Iyalah, Papa saja sudah melihat kecocokan antara kita berdua, makanya kita berdua akan segera dinikahkan, ucap Nathan dengan percaya dirinya. Syukurlah, karena itu yang sangat aku harapkan Nathan, ucap Lia. Itu harapan terbesar aku, karena Papa sering bilang kalau aku akan dijodohkan dengan perempuan pilihannya. Tapi ternyata Papa tahu wanita mana yang aku mau, ucap Nathan. Jimmy pun menghampiri sepasang kekasih itu.
Dari mana saja kalian? Lihatlah, apakah kalian suka dengan dekor emas seperti ini? Tanya Jimmy pada Nathan dan Lia. Aku suka dan bagus, ucap Nathan pada Jimmy. Memang selera kita sama, nak. Papa dan Camelia pasti terlihat lebih bercahaya di pelaminan itu, ucap Jimmy. Apa? Papa dan Camelia? Tanya Nathan. Iyalah, kita akan segera menikah. Iya kan, Lia? Tanya Jimmy. Lia hanya diam, menahan air matanya. Dia pun heran dengan Nathan yang tidak mengetahui kebenaran yang terjadi. Apa? Gak mungkin, batin Nathan.